Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Nur Aini, mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang integrasi bercerita dengan kurikulum PAUD. Bercerita merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting dan efektif dalam dunia pendidikan anak usia dini. Secara umum, bercerita dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan, pengalaman, nilai, atau pengetahuan melalui rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut dan menarik, baik secara lisan maupun dengan bantuan media tertentu. Kegiatan bercerita bertujuan untuk memberikan hiburan sekaligus pendidikan kepada anak, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bercerita dapat menjadi salah satu kegiatan yang sangat efektif dalam pembelajaran anak usia dini dan dapat dimasukkan ke dalam tema atau subtema dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Contohnya, jika tema RPPH adalah hewan, maka bercerita dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan, seperti bercerita tentang kehidupan hewan di hutan, bercerita tentang jenis-jenis hewan dan ciri-cirinya, bercerita tentang bagaimana hewan dapat membantu manusia. Cerita dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan anak. Yang pertama, nilai agama dan moral. Cerita dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai agama dan moral. Melalui tokoh dan alur cerita, anak dapat belajar membedakan antara perilaku baik dan buruk, serta meneladani sikap positif seperti jujur, sopan, dan tolong-menolong. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran berbasis cerita dapat menanamkan nilai akhlak dan spiritualitas anak sejak dini. Yang kedua adalah aspek berbahasa. Kegiatan bercerita melatih kemampuan berbahasa anak, baik reseptif atau mendengarkan maupun ekspresif berbicara. Anak memperoleh kosakata baru, belajar menyusun kalimat, dan meningkatkan kemampuan memahami makna cerita. Pembelajaran tematik yang memanfaatkan cerita juga memperkuat keterampilan literasi awal anak. Yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Cerita membantu anak memahami dan mengelola emosi, serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Tokoh dalam cerita dapat menjadi model bagi anak butuh belajar bekerja sama, berbagi, dan menghargai perbedaan. Proses ini memperkuat hubungan sosial antara anak dan teman. Yang keempat adalah aspek kognitif. Melalui alur cerita, anak diajak berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Cerita juga menstimulasi daya ingat, imajinasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran tematik, cerita dapat menjadi pemantik kegiatan proyek seperti membuat mini drama, menggambar, atau eksperimen sederhana yang berkaitan dengan isi cerita. Yang kelima, aspek seni. Cerita juga dapat diintegrasikan dengan kegiatan seni seperti menggambar, tokoh cerita, membuat properti, bernyanyi, atau bermain peran. Kegiatan ini memperkaya kreativitas dan kepekaan estetika anak. Melalui pendekatan tematik proyek, anak dapat mengembangkan ekspresi diri yang kreatif, sekaligus belajar bekerja sama dalam kelompok. Cerita dapat menjadi sarana pembelajaran tematik dan proyek yang sangat efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa manfaat pembelajaran tematik dan proyek. Yang pertama adalah meningkatkan minat belajar, yang kedua mengembangkan imajinasi, yang ketiga meningkatkan pemahaman, yang keempat mengembangkan kemampuan bahasa, yang kelima cerita dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sosial mereka, termasuk kemampuan berempati, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran tematik dan proyek, cerita dapat digunakan sebagai pengantar tema,
untuk memotivasi anak-anak dan membuat mereka lebih tertarik untuk belajar. Selain itu juga cerita dapat digunakan sebagai ilustrasi konsep untuk membantu anak-anak memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan anak-anak, termasuk kemampuan bahasa, imajinasi, dan sosial. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai penilaian untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam memahami konsep-konsep yang dipelajari. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa cerita merupakan sarana pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Melalui kegiatan bercerita, anak tidak hanya memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, tetapi juga mampu memahami nilai-nilai kehidupan secara kontekstual. Dalam pembelajaran tematik dan proyek, cerita dapat menjadi pusat kegiatan yang menghubungkan berbagai aspek perkembangan anak seperti nilai agama dan moral, bahasa, sosial emosional, kognitif, serta seni. Cerita menanamkan nilai-nilai kebaikan dan spiritualitas, memperkaya kemampuan berbahasa, menumbuhkan empati dan keterampilan sosial, melatih daya pikir logis dan imajinatif, serta mengasah kreativitas dan ekspresi seni. Dengan demikian, penggunaan cerita dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan kemampuan akademis anak, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian mereka secara utuh. Oleh karena itu, guru PAUD sebaiknya menjadikan cerita sebagai bagian penting dalam pendekatan tematik dan proyek agar proses belajar anak menjadi lebih bermakna, interaktif, dan menyenangkan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.